Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Thohiro dengan NIM 200-211-2182 dari kelas Manajemen Operasional F akan menjelaskan materi mengenai Design of Goods and Services atau desain dari barang dan jasa. Adapun subbab dari materi ini, yang pertama yaitu pemilihan produk dan jasa, yang kedua menghasilkan produk baru, yang ketiga permasalahan desain produk, yang keempat persaingan berdasarkan waktu, dan yang kelima desain jasa. Langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu pemilihan produk dan jasa. Nah, dalam pemilihan produk dan jasa terdapat pilihan strategi produk yang menunjang keunggulan bersaing. Banyak pilihan yang ada dalam pemilihan, penetapan, dan desain produk. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada konsumen. Keputusan produk merupakan asas bagi strategi organisasi dan memiliki dampak yang luas pada seluruh fungsi operasi. Dalam pemilihan produk dan jasa juga terdapat siklus hidup dan strategi dari produk. Adapun siklus hidup produk, yang pertama yaitu fase perkenalan. Pada fase ini, teknik produksi yang digunakan masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan adanya pengeluaran lain untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi, dan perbaikan proses, serta pengembangan pemasok. Tahap yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan kapasitas yang sudah ada mungkin diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu fase kematangan, di mana pada saat sebuah produk dewasa, pesaing akan mulai banyak bermunculan. Nah, produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangat sesuai di fase ini. Pengendalian biaya yang lebih baik juga diperlukan untuk meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu fase penurunan. Produk yang hampir mati biasanya produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Untuk itu, produk yang sudah hampir mati ini perlu dihentikan produksinya agar perusahaan tidak semakin merugi. Nah, selanjutnya ada analisis produk berdasarkan nilai. Manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Analisis produk berdasarkan nilai mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi dolar individu masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis ini juga mengurutkan kontribusi dolar tahunan total dari suatu produk. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk, dan laporan memfokuskan perhatian manajemen pada arahan strategi untuk setiap produk tersebut. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu menghasilkan produk baru. Dalam menghasilkan produk baru, yang pertama ada peluang produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya organisasi yang inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal, dan pelatihan. Hanya dengan begitu, perusahaan dapat secara menguntungkan dan energik berfokus pada peluang-peluang spesifik seperti berikut. Peluang-peluang tersebut, yang pertama, memahami pelanggan adalah isu utama dalam pengembangan produk baru. Yang kedua, perubahan ekonomi membawa peningkatan tingkat kemakmuran dalam jangka panjang, tetapi siklus ekonomi dan perubahan harga dalam jangka pendek. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografis dapat muncul dalam faktor-faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Yang keempat, perubahan teknologi bisa memungkinkan segala sesuatu. Yang kelima, perubahan politik atau hukum membawa perjanjian perdagangan baru, tarif, dan persyaratan pemerintah. Dan yang terakhir, perubahan lain dapat dilakukan melalui praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pentingnya produk baru. Pentingnya produk baru tidak dapat ditaksir terlalu tinggi. Perusahaan terkemuka menghasilkan sebagian besar penjualan mereka dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Bahkan contohnya Disney membutuhkan taman hiburan baru untuk meningkatkan kehadiran. Kebutuhan produk baru adalah alasan Gillette mengembangkan pisau cukur multibilahnya meskipun penjualan terus-menerus tinggi dari pisau cukur sensor yang sangat sukses. Meskipun upaya terus-menerus untuk memperkenalkan produk baru yang layak, banyak produk baru tidak berhasil juga. Seperti DuPont memperkirakan dibutuhkan 250 ide untuk menghasilkan satu produk baru yang dapat dipasarkan. Nah, selanjutnya subbab yang ketiga yaitu permasalahan dari desain produk. Nah, permasalahan dari desain produk terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu desain yang kuat. Berarti bahwa produk dirancang sedemikian rupa sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak berdampak buruk pada produk. Yang kedua, desain modular. Dirancang dengan komponen yang mudah disegmentasi. Desain modular menawarkan fleksibilitas untuk produksi dan pemasaran. Manajer operasi menemukan modularitas membantu karena membuat pengembangan produk, produksi, dan perubahan selanjutnya menjadi lebih mudah.
Yang ketiga yaitu Computer Aided Design atau CAD. Computer Aided Design adalah penggunaan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan mempersiapkan dokumentasi teknik. Perangkat lunak CAD memungkinkan desainer menggunakan gambar 3 dimensi untuk menghemat waktu dan uang, yang mana fungsinya memperpendek siklus pengembangan untuk hampir semua produk. Yang keempat yaitu Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAM mengacu pada penggunaan program komputer khusus untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Informasi desain bantuan komputer CAD diterjemahkan ke dalam instruksi untuk manufaktur berbantuan komputer CAM yang menghasilkan CAD dan CAM. Yang kelima yaitu Virtual Reality Technology atau VRT. VRT adalah bentuk komunikasi visual di mana gambar menggantikan hal yang nyata, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif. Dan yang terakhir yaitu analisis nilai atau value analysis. Analisis nilai mencari perbaikan yang mengarah pada produk yang lebih baik, atau produk yang dibuat lebih ekonomis, atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Teknik dan keuntungan untuk analisis nilai sama dengan rekayasa nilai. Meskipun perubahan kecil dalam implementasi mungkin perlu karena analisis nilai berlangsung saat produk sedang diproduksi. Selanjutnya, subbab yang keempat yaitu persaingan berdasarkan waktu. Manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk secara bertahap tentunya akan memenangi persaingan dari para pengembang produk yang lebih lambat. Konsep ini disebut sebagai persaingan berdasarkan waktu. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu strategi pengembangan internal dan strategi pengembangan eksternal. Dalam strategi pengembangan internal, membeli teknologi dengan cara mengambil alih sebuah perusahaan, mempercepat pengembangan dengan mengambil alih perusahaan yang telah mengembangkan teknologi yang sesuai dengan misi mereka. Sedangkan dalam strategi pengembangan eksternal, ada 3 poin. Yang pertama, aliansi, yaitu kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa ketergantungan, tetap konsisten dengan strategi yang mendukung misi masing-masing pihak. Yang kedua, joint ventures, yaitu kepemilikan bersama yang biasanya hanya antara dua pihak perusahaan untuk membentuk satu kesatuan yang baru. Dan yang ketiga, membeli teknologi atau keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembang. Nah, dan subbab yang terakhir yaitu desain jasa. Dalam desain jasa ada faktor-faktor utama dalam strategi desain. Yang pertama, biaya. Biaya atau sering kita sebut juga modal, perlu untuk membuat strategi desain. Tanpa ada biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan pun jadi lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilan nantinya. Yang kedua, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal yang penting bagi produsen karena dengan adanya konsumen, bisnis akan dapat terus berjalan lancar. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimalisasi penerima dari investasi yang dilakukan. Yang selanjutnya dalam desain jasa terdapat aktivitas-aktivitas dalam desain jasa. Yang pertama yaitu menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen dalam syarat-syarat jasa. Selanjutnya mengembangkan layanan-layanan baru, lalu memperbaiki kembali sistem pelayanan jasa yang telah ada, lalu merumuskan sasaran mutu, dan yang terakhir merumuskan target biaya. Dalam desain jasa juga terdapat tujuan dari desain jasa. Tujuan dari desain jasa yang pertama yaitu kepuasan konsumen. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja yang diberikan terhadap kinerja yang diharapkan. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen yaitu dari kualitas produknya, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Lalu tujuan desain jasa yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu pengaruh psikologis, pengaruh pribadi, pengaruh sosial, dan pengaruh budaya. Nah, dan yang terakhir dalam desain jasa yaitu mendesain untuk operasional. Perlu dipertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Apabila gagal dalam mempertimbangkan kemampuan perusahaan, maka dapat berakibat pada penurunan produktivitas perusahaan, penurunan mutu perusahaan, serta peningkatan biaya yang tidak diharapkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai Design of Goods and Services. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.